waktu daftar fisika ITB itu daftar aja gitu kan. Kalau fisika kan kelihatannya keren gitu kan, di anak SMA keren gitu. Gitu aja. Ya karena udah terlanjur basah masuk MSR kan ya, udah lama. Gue pikir nggak apa-apa lah nggak masuk Todai asal gue belajar MSR gitu kan. Kalau kita orang MSR bilangnya MSR itu 80% kimia, 20% tuh nuklir. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas, dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned, and let's get radiated. Oke, halo semuanya, selamat datang di episode ke-11. Ini akhirnya kita udah nyampe 2 digit nih, season 2 Bicara Nuklir. Kita di episode ini kedatangan teman yang baru kenal secara online 2 tahun terakhir ini, Mas Indarta Aji. Belum pernah ketemu, belum pernah ketemu fisik ya Mas ya? Belum. Ketemunya via chat online dan Clubhouse doang nih. Mas Indarta Aji ini, beliau udah lulus doktor dari tahun 2016 Mas ya, kalau nggak salah ya. 2019 ya, 2019 dari Kyushu, dari Kyushu, dan sekarang di Kyushu, dan topiknya adalah tentang molten salt reactor. Selamat datang Mas Aji. Terima kasih banget udah berkenan aku ajak ngobrol nih. Jadi mungkin langsung kita mulai aja tentang, aku nanya backgroundnya Mas Aji dong. Kan ini aku lihat kalau dari profilnya Mas Aji kan dulu di ITB ya, S1 S2 di ITB, lalu S3 di Jepang. Mungkin boleh diceritain nggak itu dari S1-nya kenapa ke fisika, terus kenapa ke specifically ke nuklir, terus habis itu kenapa lanjut sampai S3 gitu. Nah sebenarnya dulu sempet sih ya mau daftar waktu SMA, mau daftar teknik nuklir UGM tuh, karena emang ada saudara kan, dia obsesi banget tuh daftar teknik nuklir, gak keterima. Cuman di perjalanan diledekin sama teman-teman SMA, lu ngapain kuliah di teknik nuklir gitu kan. Ya macam-macam lah ledekannya. Akhirnya nggak jadi. Terus habis itu daftarlah fisika di ITB, cuman nggak kepikiran kalau di situ ada nuklir juga. Iya, itu di studi S2-nya ya. Nah, waktu daftar fisika ITB itu daftar aja gitu kan. Kalau fisika kan kelihatannya keren gitu kan, di anak SMA keren gitu. Gitu aja. Begitu masuk tahun kedua, tahun pertama itu ada semacam pengenalan kelompok TPB ahli. Itu ya. TPB ya. Enggak. Oh ya, ada TPB. Kita habis itu ada kayak mata kuliah, itu cuman kerjanya isinya ngenalin kelompok keahlian yang ada di fisika. Ternyata di situ ada lab nuklir. Oke, udah, karena penasaran, ya udah kepikirannya, wah kalau masuk nuklir bisa buat bom nuklir nih, pikir gua dulu gitu. itu anekdot standar kita, golongan kita itu. Ternyata ya udah masuk nuklir, ya belajarnya beda dari yang gue harapkan. Ya belajar itu kan reaktor nuklir. Itu dosennya Pak Profesor Zaki, Pak Zaki. Prof Zaki Suud ya. Itu orang yang ngenalin nuklir. Terus setelah itu kuliah, lulus S1, sebenarnya masuk bisnis kan. Buat bisnis dan lain-lain. Cuman akhirnya stop juga. Sempat di Indonesia mengajar setahun. Oke. Setelah pulang Indonesia mengajar, pingin lanjut bisnis, cuman ketemu dosen bimbing bilang, udah kamu S2 aja sana gitu. Di ITB juga, di lab yang sama Mas berarti? Di ITB, di lab yang sama. Sempat mau keluar, cuman karena saya ada bisnis juga di Indonesia, jadi ya itu nggak mungkin ditinggal kan. Akhirnya ya udah di ITB gitu. Nah, risetnya juga sama.
MSR juga. Iya, tentang molten salt reactor Ya, juga. MSR. Nah, waktu S1 itu agak-agak lucu sih waktu saya kan udah bimbingan nih tentang Kendu. Kendu itu sempat booming kan, Kendu. Iya, Nah, Kendu kan. Terus habis itu dosen pembimbing bilang, ini ada topik menarik nih ya, tentang MSR. Ada yang mau ambil nggak? Nggak ada kan yang mau ambil. Akhirnya saya bilang, ya udah Pak, saya ambil aja gitu. Saya switch. Jadi udah setengah jalan Kendu, terus saya switch ke MSR. Oh, berarti emang waktu itu berarti tahun 2010-an gitu Mas ya? Tahun 2008 akhir sih saya 2008 switch ke akhir ya. MSR. Oke. Ya saya kan angkatan tua lah, 2005 masuk. Enggak lah. Terus Nah, S2 juga ngelanjutin riset tentang molten salt reactor juga, tapi mungkin lebih spesifik atau kayak gimana? Atau Mas selama di S1 S2 di ITB itu molten saltnya risetnya di bidang yang bagian mananya tuh? nah kalau di S1 itu kan karena dosen pembimbing kan base-nya neutronik kan dan limbah gitu kan. Dan ya masih cupu lah S1. Jadi disuruh ngerjain tentang neutroniknya buat desain reaktor Fuji. Tapi pakai bahan bakar limbah gitu. Oke. Terus kemudian ya cuman ini aja, cuman pengen tahu belajar lebih detail tentang MSR. Terus kemudian S2 kerjain tipe yang sama, tipe yang sama, tapi ini menganalisa fluidanya yang di reaktor kan dia bahan bakarnya cair, jadi secondary loop-nya gitu apa? Primary loop-nya. Oh, primary loop tapi yang molten saltnya yang muter-muter itu ya? Karena kan dia kecepatan fluidanya pengaruh tuh ke ini. Berarti kalau misalnya aku memang satu hal yang menarik dari molten salt reactor dari sisi analisis adalah menurutku tuh kalau misalnya kita menganalisis thermal hidrolik mau nggak mau pasti neutroniknya akan terkouple dong. Iya nggak sih? Nah, kalau di MSR harus di-coupling ya. Karena kalau neutronik doang, pokoknya pakai serak doang itu nggak, ya statik doang kan. Iya, itu dia. Benar. Itu makanya yang membuat MSR itu menarik ya. Yang kayak sekarang kan memang lagi ngetren itu kan reaktor-reaktor yang bahan bakarnya itu jalan, maksudnya jalan itu maksudnya kayak moving fuel gitu loh, HTR lah, yang pebble pakai bola-bola yang masuk keluar reaktor, MSR lah, terus habis itu FHR yang pakai flight gitu, mungkin Mas pernah dengar mungkin yang dia bahan bakarnya pakai pebble tapi pendinginnya pakai flight. Iya. FSR yang punyanya US itu ya. Iya. Iya sih. Itu tipe MSR yang bahan bakarnya solid sih kalau kita bilang. Oh gitu ya. Aku pernah sharing sama bintang tamu sebelumnya Pak Bob Effendi, itu bilangnya pengistilahan yang beliau refer dari Cina itu namanya tuh MSR solid kan. Sementara kalau di Amerika disebutnya sebagai FHR fluorine high temperature reactor atau apa gitu, lupa aku. Ya itu gue juga nggak tahu. Emang itu yang lagi booming nih. Nah, terus S3 lanjut ke Kyushu tuh gimana ceritanya tuh? Nah, jadi gue ini nih lulus terus daftar dosen di ITB yang di Cirebon. Oh, di ITB. Oh, ITB ada yang Cirebon ya? Aku baru tahu nih. Jurusan apa yang di Cirebon tuh? Jurusan dasar sama jurusan kayak apa ya? Kria untuk kerajinan di lokal di sana. Jadi pinginnya ngangkat daerah Cirebon itu. Oh, oke. Daftar di Cirebon nggak keterima kan. Terus ada tes lagi dosen. Sebenarnya mau daftar di dekat rumah istri kan di Padang. Cuman kata dosen pembimbing, udah kamu coba aja ITB lagi gitu. Ya udah yakin juga sih nggak keterima gitu. Nah, waktu tes di ITB ada seminar tentang MSR, tamunya dari Jepang. Nah, si tamu ini saya jadi tour guide tuh selama dia di Jepang, di Indonesia. Itu eventnya apa tuh Mas? Lagi ada simposium gitu kah atau apa gitu? Simposium sehari aja sih, cuma tentang pengenalan MSR. Ada Pak siapa sih yang kalau di UGM MSR-nya? Dokter Andang. Pandang. Ya. Pak Andang itu ada kok, dia ngisi juga Pak. Tapi kayaknya aku belum masuk kuliah tuh. Terus.
Nah, habis itu karena saya jadi tour guide, saya cerita sama dia kan, si orang ini salah satu researcher juga di Todai waktu itu. Saya bilang, saya lagi daftar doktor MSR nih di Tokyo University. Profesornya Profesor Terai, saya bilang, Takayuki Terai ya kalau misalnya. Terus dia bilang, oh itu teman dekat saya tuh. Coba deh nanti saya kontak gitu. Saya tanya gimana progresnya. Setelah dia tanya, malamnya langsung dia kabarin, wah Terai Sensei udah mau pensiun nih bentar lagi, nggak mau menerima mahasiswa baru gitu. Sama berarti nasibnya kayak aku sekarang, Mas. Oh gitu. Ya, dosenku mau pensiun jadi aku terpaksa harus pindah kampus. Serius? Dari Michigan? Ya dari Michigan aku harus pindah. Dan untungnya keterima juga. dan jadinya Mas sama profesor yang master guide-in itu? Atau dikenalin yang lain? Enggak. Kalau profesor yang ini kan dia bukan profesor apa ya, semacam visiting gitulah, bukan profesor yang bisa ngebimbing mahasiswa. Akhirnya waktu daftar Toda itu ada 2 pilihan. Yang pertama yang Terai Sensei itu dia MSR untuk kimianya, yang kedua itu SMR. Nah, terus si orang yang saya guide-in ini bilang, kamu mau tetap di Todai riset SMR atau mau di kampus lain tapi MSR gitu kan. Ya karena udah terlanjur basah masuk MSR kan ya udah lama. Gue pikir nggak apa-apa lah nggak masuk Todai asal gue belajar MSR gitu kan. Iya. Soalnya kan kalau S3 kan kalau S3 gimana? Kalau S3 kan yang kita lihat kan labnya kan, bukan itu dia. Kampusnya kan. Betul. Akhirnya ini dia nyariin ada kampus kecil. Sebenarnya bukan di Kyushu ya gue, di Densudai, kampus kecil Densudai itu the University of Electrocommunication. Oh, oke. Dan mereka itu, emang punya riset tentang nuklir juga di situ. Nah, kan gue masuk 2017. 2015 itu ada profesor thermal hidrolik. Profesor transport fenomena lah. Dia pindahan dari Osaka University terus pindah ke kampus itu Densudai. Nah, 2015. Jadi kebetulan banget tuh. Akhirnya gue masuk di lab itu dan sebenarnya tema MSR tuh baru kan buat dia juga. Iya. Tapi karena dia mau ngebimbing gue di bidang MSR ya udah gue masuk itu. Kalau misalnya profesor baru itu kalau misalnya aku selalu beranggapan bahwa profesor itu kan orang yang udah at least berpengalaman kayak berapa lama gitu di bidang yang memang kita ingin pelajari sebagai mahasiswa doktoral ya. Tapi kalau misalnya dari cerita Mas kayaknya berarti belajar bareng-bareng gitu dong profesornya Mas. Cuman kan gini, kalau momennya waktu S1 gue kan profesornya juga baru kan belajar MSR. Tapi sudah berpengalaman di netronik. Jadi tinggal netroniknya diarahkan ke teknologi MSR gitu. Kayak yang profesor ini kan dia transfer fenomena, thermal hidrolik sama heat transfer kan. Nah, tinggal ilmu dia itu diarahkan ke MSR. Tapi ada yang bagian-bagian tertentu yang dia nggak paham tentang MSR. Itu setengah mati tuh. Setengah mati itu gue. Yang tentang nuklirnya kan, yang kayak neutroniknya kan pastinya. Aku selalu mikir tuh kayak neutroniknya itu loh yang jadi masalah. Kalau misalnya kayak orang thermal hidrolik gitu yang ngurusin reaktor nuklir gitu. Iya nggak sih? Dia kebetulan dulu BWR sih, boiling water reactor. Dia orang nuklir juga sebenarnya. Cuman memang kalau MSR kan itu dia garam kan, kimia banget ya. Fluidanya kan garam bukan air. Nah itu setengah mati itu karena kita butuh orang kimia dan kita nggak punya orang kimia itu. Oh, I see. Iya. Lalu terus dari S3 itu Mas lulus tahun 2019 dan menetap akhirnya di Jepang ya? Jadi ceritanya ini sebenarnya ya karena pembimbing itu bukan orang MSR, kebetulan yang ngebawa saya ke Jepang itu yang saya tour guide-in itu dia ini presidennya International Thorium Molten Salt Forum di Jepang dan dia emang berikutnya MSR gitu. Dia, kebetulan jadi, itu loh yang sangat itu mengagumkan sekali. kebetulan itu tuh yang ada itu. Terus ya dia juga sih yang bantuin saya research dan lain-lain itu sih.
Oh, berarti udah connect dari lama gitu ya, terus habis itu ditarik lagi untuk menetap di sana, terus kerja di satu itu sebenarnya yang Mas bikin itu Molten Salt Incorporated itu maksudnya startup di bidang fuelnya atau gimana sih, Mas? Nah, Nyambung ke sebenarnya situ tuh gimana tuh dari S3 tuh? Dari Mas lulus S3 sebenarnya nyambung ke perusahaan itu. kita bangun perusahaan kan 2018 ya, setahun setelah masuk S3. Jadi waktu selama S3 itu kita udah mulai. Proyek pertamanya memang terkait dengan disertasi saya kan, tentang safety gitu. Terus kemudian kita ngembangin ke arah heating system buat itu MSR. Terus kejaran kita sebenarnya kan sebenarnya kalau bangun bisnis nuklir kan kita harus bangun reaktor nuklir kan enggak? Iya. Kan bisa kita bangun fasilitas eksperimennya lah untuk disewakan, bisa kita bangun, kita buat safety, teknologi safety-nya lah untuk diaplikasikan ke perusahaan-perusahaan yang udah eksis. Nah kayak gitu tuh. Jadi kita sekarang makanya setelah lulus S3 saya dibawa ke Kyushu. Jadi sebenarnya perusahaan kita ada kerjasama dengan Kyushu. Karena kan nyari kita bangun lab itu kan mahal kan. Jadi mendingan kerjasama dengan kampus gitu. Nah perusahaan yang masukkan uang ke Kyushu untuk ngegaji saya. Jadi kayaknya muter-muter gitu aja. Oh iya. Dan sekarang berarti di Kyushu-nya sendiri risetnya Mas tentang masih tetap tentang safety dan transport fenomena dari molten salt-nya itu berarti? Itu satu. Yang kedua karena di Kyushu University ini saya di lab Tekim, fusi kimia reaksi gitu. Jadi belajar juga itu tentang reaksi kimianya garam, kalau harus ya pokoknya belajar banget tentang kimia garam gitu di sini sekarang. Iya sih, menariknya dari MSR itu kan memang risetnya aku nggak tahu ya, aku kan sampai sekarang anaknya HTR ya, 2 tahun terakhir ini risetku HTR. Jadi kayak aku masih fokus ke neutronik dan thermal hidrolik kan, tapi kalau MSR kayaknya kalau aku lihat tuh masih banyak fokus ke kimianya ya, ke garamnya ya. Nggak banyak ke neutronik atau thermal hidroliknya gitu ya. Kalau kita orang MSR bilangnya MSR itu 80% kimia, 20% tuh nuklir. Nuklirnya nanti dibagi lagi tuh. Neutroniknya berapa persen, thermal hidroliknya berapa persen. Berarti emang asalkan bisa di-handle kimiawinya dari garamnya, semuanya udah hampir semuanya udah gampang ke-handle lah ya. Dari safety ya. Karena neutronik itu juga kalau MSR cenderung lebih mature ya. Karena kan bahan bakarnya cair, cenderung homogen kan. Jadi nggak sesusah neutronik di reaktor yang udah yang pakai solid dan lain-lain. Oke. Iya sih, ngemodelin kayak bola pebble satu persatu itu ribet nggak karuan sih kalau di HTR gitu kan, atau kayak bikin satu rod masing-masing satu persatu di PWR kan pasti susah. Oke, Mas, aku penasaran banget nih tentang riset Mas yang di MSR nih. Karena jujur aku awam banget nih tentang dunia MSR. Aku kan dulu tahunnya cuman PWR, aku skripsi pakai PWR, dan sekarang aku master tentang HTR kan. Boleh ceritain nggak sih Mas kayak Jepang itu terkenal dengan reaktor MSR Fuji kan. Mas juga dulu kayaknya aku pernah lihat Mas pernah terbitin paper tentang hal itu juga gitu. Bisa diceritain nggak sih Mas kayak Jepang itu tertarik ke Fuji itu gimana sih sejarahnya, dan kenapa mereka mempertimbangkan MSR gitu dibandingkan kayak mereka kan udah punya TEPCO yang lumayan sukses di PWR selain tentang Hiroshima gitu. Kok Hiroshima? Selain tentang Fukushima gitu kan. Hiroshima sama-sama kena bom juga, nuklir juga sih. Tapi ya selain di di Fukushima kan TEPCO cukup berhasil mengembangkan PWR gitu. Kenapa pemerintahnya kali ya mulai berpikir untuk ke MSR gitu? Nah, sebenarnya sekarang jujur pemerintah Jepang tuh masih fokus ke Fukushima ya, di commissioning dan lain-lain. Cuman memang mereka membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk pengembangan reaktor nuklir apapun
termasuk HTGR, terus Fuji, ya terlepas dari alasan politik dan lain-lain ya, karena memang alat politik juga penting ya itu, Mas. Kita harus soal gitu ya, gitu tuh ada. Nah, awal mulanya adalah si Furukawa Sensei, kita panggilnya Furukawa Sensei. Dia ketemu di US sama Alvin Weinberg yang ngebangun MSR. Terus cerita-ceritalah dia yang akhirnya bawa pulang MSR ke Jepang. Sebenarnya Fuji itu nggak jauh beda dengan MSBR yang dikembangkan Oak Ridge setelah MSRI. Molten Salt Breeder Reactor yang itu apa ya? Yang nantinya sebenarnya final projectnya Oak Ridge kan itu. Walaupun gagal. Kalau dari timeline ini berarti tahun 70-an ya, Mas Ian ya? Tahun 70-an segitu. 70-an akhir ya kalau nggak salah. Nah, habis itu dia ngembangin Fuji dan akhirnya mendirikan International Thorium Molten Salt Forum kan. Termasuk dia mendirikan yang namanya Thorium Tech Solution, perusahaan yang mengerjakan itu. Nah, 2011 si Profesor Furukawa meninggal nih. Akhirnya proyek itu dikasihkan lah, maksudnya dititahkan kepada di carry over ke dua orang. Satu Yoshioka Sensei itu menantunya saudaranya lah, masih ada hubungan keluarga lah ya pokoknya. Itu sama ini Kinoshita Kinoshita Sensei. Nah, akhirnya yang Yoshioka Sensei ini meneruskan perusahaan itu dengan fokus di Fuji sampai sekarang. Yang Kinoshita ini yang akhirnya buat perusahaan bareng saya di Kyushu ini. Nah, sejauh ini memang lobby-lobby itu penting ya, lobby-lobby, termasuk sebenarnya bagaimana kalau di Jepang itu kan di Suruga itu ada reaktor apa sih? Yang sodium gas. Sodium gas reaktor itu kan baru di decommissioning ya. Apa sih namanya? Saya lupa namanya, itulah ya. Nanti kalau ingat saya kasih tahu. Nah, itu juga ada aspek politik dan lain-lain gitu. Memang yang dulu yang menggolkan peletakan reaktor tersebut di Suruga itu memang seorang senator lokal di situ gitu, dan dia cukup tertarik juga dengan MSR. Jadi memang hal-hal kayak gitu banyak diperjuangkan juga oleh kalangan politik gitu. Memang senator itu ya mereka kan juga punya ini kalau mereka dukung juga mungkin lebih mudah kan gitu tuh secara politis. Berarti memang gitu. Jadi memang ya, jadi berarti peran pemerintah dalam hal ini aku nggak tahu sih sistem pemerintahan Jepang kayak gimana, tapi peran pemerintah, meskipun aku nggak tahu ya gimana sistem pemerintahan di Jepang, peran pemerintah penting banget ya untuk perkembangan teknologi nuklir gitu ya, berarti ya di sana ya. Karena memang ini kan jadi isu nasional kan. Semenjak Fukushima, sebelum Fukushima juga sebenarnya udah mulai itu. Sebenarnya udah sejak dulu memang nuklir itu kan isu nasional juga, dan mereka kan negara yang nggak punya resource energi yang memadai gitu. Jadi kebijakan energi ini penting buat mereka analisa lebih dalam. Jadi memang ya itu sih yang bikin seksi. Mas tahu nggak sih ada itu nggak, ada info nggak seberapa random, seberapa diverse bauran energinya Jepang saat ini gitu, Mas? Sekarang dominannya itu ya gas sama minyak kalau nggak salah ya. Ya masih fossil fuel karena memang saya nggak tahu berapa persen, cuman itu paling dominan. Kemudian hydropower, tapi nggak banyak juga. Menyusul renewable energy cukup meningkat, tapi beberapa turbin windmill ya, apa sih namanya, turbin angin ya, itu ditutup karena memang tidak cukup ekonomis
mulai ditutup beberapa belakangan ini. Oke. Tapi itu tidak cukup. Tapi kalau nggak salah di Jepang juga ada komitmen untuk itu kan ya, net zero carbon kan ya? Iya. Gitu. Komitmen mereka untuk menurunkan emisi karbon itu yang juga menjadi masalah buat mereka karena renewable energy tidak cukup kuat dan tidak cukup ekonomis dan tidak cukup memadai. Kemudian mereka harus mengurangi itu emisi karbon. Tapi komitmen pemerintah sejak tahun 2015 memang ingin meningkatkan kembali jumlah PLTN mereka. Jadi memang kedepannya akan kembali lagi ke. Justru malah kebalikan dari Jerman kan, yang gara-gara bencana mereka shutdown, ini malah meskipun setelah Fukushima, setelah semuanya selesai, setelah raporan dari IAEA selesai dan nggak ada apa-apa, balik lagi program nuklir mereka jalan lagi gitu ya. Jadi sekarang gimana? Sudah 9 reaktor yang running. Itu ada yang baru nggak Mas semenjak Fukushima? Belum. Belum. Jadi mereka belum ada fokus ke asesmen safety untuk semua yang ada, mana yang di-commissioning, mana yang harus lanjut. Nah setelah itu mungkin mereka akan bangun yang baru. Jadi targetnya sama ya, mungkin 2030 itu mereka akan harapannya memiliki jumlah reaktor nuklir yang sama sebelum Fukushima, jadi sekitar 50-an. Wow, nice. Iya ya. Itu tadi bagian pertama dari obrolan kita dengan Dr. Indata Aji. Kita akan lanjutkan episode ini minggu depan. Jadi stay tune dan sampai jumpa. Bye-bye.